Para saudara yang terkasih, pernahkah Anda melihat orang yang rajin mandi, pakaiannya rapi, parfumnya wangi, tetapi mulutnya masih kotor oleh kata-kata kasar, hoax, dan kebencian? Air bisa membersihkan tubuh, tetapi belum tentu membersihkan hati. Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan, bukan sekedar tentang Yesus masuk ke Sungai Yordan, tetapi tentang Allah yang masuk ke dalam realitas manusia untuk membersihkan dan mengutus dunia. Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis bukan karena ia berdosa, tetapi karena ia mau berdiri di barisan manusia berdosa. Ia tidak memilih jalur VIP rohani, melainkan jalur solidaritas. Inilah Allah yang tidak berjarak, Allah yang rela basah demi menyelamatkan yang kering harapan. Para saudara yang terkasih, dalam kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan 7, Allah memperkenalkan hambanya. Ia tidak berteriak, tidak menyaringkan suaranya. Buluh yang patah tidak akan diputuskannya. Ini bukan gambaran pemimpin yang suka marah, menghakimi, atau pamer kuasa. Hamba Tuhan adalah pribadi yang menguatkan yang rapuh, menyalakan kembali sumbu yang hampir padam. Pesan profetisnya jelas. Dunia kita hari ini penuh teriakan. Teriakan kebencian, polarisasi, saling menjatuhkan. Tetapi miskin sentuhan yang menyembuhkan. Pembaptisan mengingatkan kita, orang beriman dipanggil bukan untuk menambah kebisingan, melainkan menghadirkan keadilan yang lembut, kebenaran yang menyembuhkan, dan harapan yang nyata. Para saudara yang terkasih, dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 38, Petrus berkata bahwa Yesus diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus dan kuasa, dan ia berkeliling sambil berbuat baik. Perhatikan, Yesus tidak berkeliling sambil menghakimi, bukan berkeliling mencari kesalahan orang, tetapi berkeliling berbuat baik. Inilah tanda orang yang diurapi Roh Kudus. Hidupnya menjadi berkat, bukan beban. Kehadirannya menyembuhkan, bukan melukai. Pesan profetis bagi kita hari ini, kalau pembaptisan kita tidak membuat kita lebih peduli pada yang lemah, lebih jujur dalam pekerjaan, lebih berani melawan ketidakadilan, maka pembaptisan itu berhenti hanya sebagai ritual, bukan perutusan. Para saudara yang terkasih, dalam Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17, saat Yesus dibaptis, langit terbuka dan terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Menariknya, ini terjadi sebelum Yesus melakukan mujizat besar. Artinya, kasih Allah tidak didasarkan pada prestasi, tetapi pada identitas. Dalam pembaptisan, kita pun mendengar suara yang sama. "Engkau anakku yang kukasihi." Pesan profetisnya jelas. Di dunia yang menilai manusia dari jabatan, harta, dan pencapaian, tetapi pembaptisan menegaskan
bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh dunia, tetapi oleh Allah. Dari identitas inilah lahir keberanian untuk hidup benar meski tidak populer. Para saudara yang terkasih, pembaptisan Tuhan bukan perayaan air semata, tetapi perayaan misi. Kita dibaptis untuk menjadi suara bagi yang tak bersuara, cahaya di tengah kabut hoaks dan kebencian, tanda harapan di tengah dunia yang lemah. Gereja tidak boleh hanya sibuk membaptis dengan air, tetapi harus berani membaptis dunia dengan kasih, keadilan, dan keberpihakan pada yang kecil. Kiranya setiap kali kita membuat tanda salib dengan air, kita ingat, kita telah dibasuh bukan untuk diam, tetapi untuk diutus. Tuhan memberkati.